Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat malam kami ucapkan. Malam hari ini kita kembali datang untuk menyembah dan memuji Tuhan dalam doa malam ini. Saya percaya kita semua rindu masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Kita rindu merasakan jamahan kasih Tuhan. Saya percaya kita rindu Tuhan menyentuh kita dengan kasih-Nya. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya. Bahkan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kesempatan kami datang mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam kami ini dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seluruh dengan kehendak Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, kami merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Mari kita dengarkan bersama. Jika Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di tangan saudara dan tangan Bapak Ibu, mari buka bersama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai 16. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mendapatkan kedamaian, kami mendapatkan sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh.
rindu selalu bersamamu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin
yang selamatkan kami, nama yang pulihkan kami di dalam hidup kami. nama Yesus. Kami rindu Tuhan, kami sembah nama-Mu Tuhan, nama yang indah, nama Yesus yang sembuhkan kami, yang pulihkan kami, yang selamatkan kami. Oh nama Yesus, oh Yesus, kami panggil nama-Mu, nama yang berkuasa, nama Yesus, Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Yesus. Nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa. Panggil nama Yesus. Setiap kita yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pemulihan, panggil nama Yesus. Serukan nama Yesus. 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 Engkau sembuhkan kami. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau memulihkan setiap kehidupan yang hancur. Yesus Tuhan, Engkau yang mengadakan mujizat bagi umat-Mu Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan mujizat. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nama yang Kau berikan. Oh Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkau penuh kuasa. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan.
Mari angkat hatimu. Mari katakan kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan dalam hidupku. Sebab segala hal luar biasa Engkau kerjakan Tuhan. Engkau mengerjakan hal-hal yang hebat dan luar biasa dalam hidupku. Ku mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Terima kasih, Engkau ajaib Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan,
Setiap rencanamu tidak ada satupun yang gagal dalam hidup kami. Sebab Engkau merancangkan hal yang damai sejahtera dalam hidup kami. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
bangkitkan imanmu. Mari berbahasa roh. Bangkitkan imanmu di hari-hari ini. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang jahat. Kita membutuhkan Roh Kudus lebih lagi. Oh Yesus. Terima kasih. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Yesus. Kami bersyukur. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Engkau sudah menerima mujizat itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengalami mujizat dalam hidup kami, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya kami mengalami terobosan yang baru. Kami percaya kami dibukakan pintu-pintu yang baru oleh Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Mari umat Tuhan, katakan dengan iman. Aku percaya. Yang mau mengalami mujizat Tuhan, katakan dengan iman pujian ini. Percaya mujizat Tuhan, Dia akan melakukannya buat saudara dan saya. Telah dikerjakannya. Amin. Aku percaya adamu. Aku percaya. Percaya adamu. Amin. Aku percaya
firman Tuhan. Suaranya lebih keras lagi. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Perbuatan ajaib dikerjakannya. Saya undang hamba yang bertugas maju ke depan. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa masih ada mujizat dalam hidup kami. Bahwa sampai saat ini pun bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Malam hari Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan atas setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba. Bahkan setiap kami yang mendengar Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, kami percaya ada mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Semangat. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya haleluya. Harus semangat. Kan ada mujizat dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang percaya di dalam rumah tangganya ada mujizat Tuhan. Siapa yang percaya di dalam bisnisnya ada mujizat Tuhan. Siapa yang percaya di masa depannya ada mujizat Tuhan. Terjadi sesuai dengan imanmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu kemarin pesan yang disampaikan, pesan firman Tuhan yang disampaikan berbicara bahwa mujizat masih terjadi. Hari ini saya akan melanjutkan ke tema yang lain, penyertaan Tuhan di padang gurun. Hubungannya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Untuk kita mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan kita, kita memerlukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, ketika mereka berada di Mesir, lalu mereka diperhamba oleh orang Mesir. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, dijadikan budak. Lalu teriakan mereka, doa mereka, keluhan mereka sampai kepada Tuhan. Nah, Tuhan mendengar doa mereka, lalu Tuhan bertindak. Tuhan mempersiapkan perjalanan bangsa ini dari perbudakan menuju tanah Kanaan demikian sempurna. Kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan dari Musa sebelum dia dilahirkan sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini untuk keluar dari tanah Mesir. Demikian juga Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, saudari, bapak, ibu, adik, kakak, bekerja dengan sempurna. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke khotbahnya. Mari kita buka di 1
Sebelum itu kita buka di Keluaran 29, boleh multimedia dibantu. Ayat yang kelima. Ayat ini juga saya singgung kemarin waktu di hari Minggu. Sudah dapat ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian kau ambillah, maaf saudara orang Tuhan, bukan Keluaran tapi Ulangan 29. Maaf. Ulangan 29 ayat 5. Yes, ini ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak dan tubuhmu di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara masih ingat hari Minggu kemarin, ini juga petikan ini juga saya kutip di dalam khotbah saya. Di dalam 40 tahun bangsa pilihan Tuhan ini dipimpin oleh Tuhan, kasut mereka tidak menjadi rusak, pakaian mereka tidak menjadi rusak. Amen. Di sini nggak dikatakan mereka berganti pakaian. Di dalam 40 tahun pasti ada pertumbuhan secara fisik. Katakan amin. Tapi kalau mujizat Tuhan bekerja, baju mereka mengikuti fisik mereka. Yang kemarin anak-anak tiba-tiba menjadi dewasa dan kumisan, kalau dia laki-laki, dan pakaiannya nggak menjadi rusak. Dan pakaiannya juga bertambah sesuai dengan tubuhnya. Kalau saya yang agak berisi dan padat, ini bertambah. Kalau ada iklan, kalau saudara lihat iklan dulu, bajuku dulu tak begini, ya kan? Saudara kalau masih ingat iklannya, itu bajunya mengikuti perkembangan tubuhnya. Kasut mereka juga mengikuti ukuran kakinya. Itu mujizat yang terjadi dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan. Demikian Tuhan berjanji dan setia bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan saudara juga Tuhan berjanji dan setia membawa saudara sampai kepada destininya Tuhan. Purpose kalau bahasa Inggrisnya, kalau kurang sempurna maafkan, artinya tujuan. Tujuan Tuhan dalam hidup saudara itu sempurna. Nah, bagaimana kita mengalami mujizat seperti bangsa ini dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian? Kita melihat nanti di dalam perjalanan mereka bagaimana Tuhan setia menyertai mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau flashback sedikit di dalam kehidupan saya. Ini kesaksian saya berdoa menginspirasi saudara. Suatu ketika saya masih STM, orang tua saya memasukkan saya STM supaya bisa bekerja. Padahal saya maunya selesai sekolah bisa kuliah. Tapi karena orang tua saya bilang peluangnya lebih gede kalau masuk STM bisa bekerja. Betul juga. Karena kita diajari cara bongkar mobil, mau bongkar mesin mobil itu diajarin. Nah, satu ketika saya ngekos, kami kehabisan bahan makanan. Sementara zaman kami itu handphone belum ada, dan gak bisa menghubungin orang tua. Saya bersekolah di Pekanbaru Kota. Kalau saya gambarkan, orang tua saya di Sangatta, perjalanan sekitar 3 jam lebih, sampai 4 jam. Saya kuliahnya di Samarinda. Seperti itulah kira-kira. Kalau nama kampung saya Tandun, saya berkuliah di Pekanbaru Kota. Saya biasanya pulang 1 bulan 1 kali untuk mengambil perbekalan. Nah, perbekalan itu saya ambil, saya bawa beras 10 kilo, saya bawa tomat beberapa biji, bawang, dan semua perlengkapan. Lalu saya masukkan di tas olahraga, tas yang biasa untuk orang berolahraga. Lalu saya masukkan di tas, lalu saya pergi untuk bersekolah. Nah, suatu ketika kami kehabisan makanan dan kita nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan tetap bekerja dengan baik. Waktu itu tiba-tiba ada yang berkata, kita donor darah. Akhirnya kami hari itu donor darah. Kalau waktu itu ambulan dipakai untuk jemput orang sakit atau ngantar orang meninggal, hari itu ambulan datang menjemput orang paparan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami dijemput di tempat kos kami. Ada sekitar 4 orang atau 3 orang, saya lupa pastinya, yang jelas lebih dari 3 orang. Lalu kami dijemput dari kos, lalu dibawa ke rumah sakit umum. Di rumah sakit umum, pada waktu itulah saya baru tahu golongan darah saya O. Dikatakan, oke, masuk, dipanggil. Saya dakdikduk, nggak pernah donor darah. Lalu tiba giliran saya masuk. Teman saya bilang, sebelum kamu masuk, kamu minum air putih banyak-banyak dulu supaya tekanan kamu nggak turun, dikatakan. Dia bilang kayak gitu. Kalau turun, namanya orang kelaparan.
Nanti kalau turun kamu ditolak loh, kamu nggak dapat duit. Oke, minum air putih banyak-banyak, masuk. Puji Tuhannya di situ ada TV dan susternya baik. Kalau kamu takut sambil nonton aja katanya. Lalu dia ambil satu kantong berapa ratus cc, 250 atau 200 cc, kurang lebih tahu lah. Pokoknya satu kantong itulah diambil. Habis itu saya pusing saudara Tuhan. Pusing sampai akhirnya saya ditopang oleh teman saya. Akhirnya kami dimasukkan lagi ke ambulan. Hal yang luar biasa, orang-orang yang kelaparan hari itu di ambulan, tiba-tiba setelah selesai kami dikasih susu full cream yang bendera 1, Indomie 2, dan air putih 1 itu, dan uang 150.000. Hari itu kami pulang dengan bersuka cita, walaupun dalam keadaan lapar. Sampai di rumah kami masih sempat bisa menyambung hidup untuk bisa kembali mengambil kiriman pada awal bulan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa ini saya ceritakan dalam kehidupan saudara? Ada orang yang hari-hari ini mungkin mengalami pada titik terendah dalam hidupnya. Bahkan dia sampai berkata, di mana Tuhan waktu saya mengalami ini? Kalau saya merenung pada waktu itu, di mana Tuhan ketika saya mengalami waktu itu? Tapi saya gak menjadi kecewa kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu punya rencana dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Menurut saudara berat pergumulan yang saudara alami, orang lain juga pergumulan yang sama. Dia pikir dia lebih berat daripada orang lain. Seperti apa yang kami alami saudara Tuhan. Pada waktu itu kami sepertinya nggak mengalami janji Tuhan. Ada satu cerita, ini kisah nyata. Saya hari ini banyak bersaksi ya, supaya saudara bisa mengalami Tuhan. Kesaksian ini bisa menjadi, katanya firman Tuhan katakan, kalahkanlah iblis dengan kesaksian kita dan darah domba ya. Saudara Tuhan, ini ada satu biografi seorang yang bernama Michael Jerome Oher, seorang pemain football Amerika pada umur 11 tahun saudara Tuhan. Ini biografinya, kisah nyata, judulnya The Blind Side, sisi gelap dari seorang yang diidolakan. Difilmkan dan meraih 1 Oscar kalau nggak salah, tahun 2009 dirilis. Biografinya difilmkan saudara Tuhan. Michael ini lahir dari orang tua yang berpisah. Umur 11 tahun dia dipisahkan dari ibunya karena ibunya tergantung obat-obatan, narkoba. Jadi dia di dalam perlindungan negara, menjadi hak asuh. Lalu dia dipindah-pindah. Suatu ketika dia diasuh oleh seseorang karena tidak cocok, dia akhirnya pindah, ditolak oleh salah satu keluarganya. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang teman bernama Stephen, dan papanya inilah yang memasukkan mereka ke sekolah Kristen. Pada awalnya dia ditolak. Nanti saya sarankan saudara nonton filmnya, memotivasi sekali. Memang gak terlalu sedih, tapi itu memotivasi saudara nanti. Nah, setelah dia dibawa ke sekolah Kristen, awalnya dia ditolak. Si Stephen diterima, tapi dia ditolak karena nilai akademisnya sangat rendah. Tapi kemampuan olahraganya sangat tinggi. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya papanya Stephen ini berkata kepada guru itu, dia memiliki satu kelebihannya, itu olahraga. Karena dia dilihat berolahraga bagus, lalu dia maju kepada dewan sekolah untuk mengusulkan dia diterima. Singkat cerita saya potong sama Tuhan, akhirnya dia diterima di sekolah itu. Nah, ketika dia tinggal di rumahnya Stephen ini, mamanya Stephen dan papa Stephen ini berkelahi gara-gara kehadiran si Michael ini. Penolakan demi penolakan dialami oleh Michael. Tapi yang saya salut dari Michael ini adalah dia nggak mau menjadi beban bagi orang lain. Dia nggak mau jadi beban buat orang lain. Ketika dia dengar perkelahian antara mamanya Stephen dan papanya, lalu dia pergi pulang pergi dari rumah itu, dia membawa bajunya, hanya beberapa baju aja, lalu dia pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah jalan dia bertemu satu keluarga. Keluarga ini bernama Sean. Dan dia, ketika mereka lewat, mereka melihat si Michael ini berjalan di tengah hujan. Lalu mereka putar balik, lalu diajak si Michael ini untuk tinggal di rumahnya. Keluarga inilah yang mengubah si Michael ini hingga dia menjadi seorang pemain football yang luar biasa. Kalau saudara lihat, nanti saya singkat saja karena waktunya. Saya sarankan saudara lihat biografinya, sangat bagus sekali filmnya, menginspirasi bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dalam kehidupan saudara. Bahwa Tuhan tetap memelihara hidup saudara di tengah-tengah keadaan sukar sekalipun. Menurut saudara Tuhan gak melakukan sesuatu, tapi Tuhan melakukan. Bagaimana kita melihat janji Tuhan bagi bangsa ini? Dia bilang 40 tahun bajumu gak pernah ganti, sepatumu, sendalmu gak pernah ganti. Tuhan sedang bilang bahwa aku yang bekerja,
Saudara terkasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita implementasikan bagaimana perjalanan mereka ini menjadi satu hal yang membuat kita bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Ada satu iklan yang berkata bahkan sering kali diulang iklan ini berkata, lo gak bisa mengubah situasi, tapi lo bisa mengubah strategi. Katakan amin. Kita gak bisa mengubah situasi sekarang, tapi Tuhan adalah sumber dari strategi untuk kita bisa tetap berdiri di atas kaki kita sendiri, bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara terkasih Tuhan, kita masuk ke ada 2 poin yang mau saya sampaikan, yaitu pertama adalah jalannya Tuhan. Mari kita buka di Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 18. Minta tolong saya satu orang bacakan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Bunyi firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin, saudara Tuhan. Nah, kita perlu memahami jalannya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, jalan Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan memimpin mereka bukan dari jalur yang paling dekat, bukan daripada jalur yang paling memungkinkan untuk mereka sampai di tujuannya Tuhan, tapi Tuhan membawa mereka memutar. Karena bangsa ini beratus tahun dijadikan budak. Mereka begitu, Tuhan tahu kalau ketemu musuh, ketemu sesuatu pergumulan, mereka akan mundur. Karena baru step awal, langkah pertama mereka keluar daripada Mesir, mereka akan menghadapi satu peperangan kalau ambil jalan itu. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan juga sedang memutarkan arah langkah kita. Tuhan sedang membuat kita melangkah ke kiri sedikit, baru kita kembali maju ke depan. Padahal bisa saja Tuhan memimpin kita maju ke depan sesuai yang kita pikirkan. Seringkali rencana Tuhan bertentangan dengan rencana kita. Tapi saya berdoa supaya kita mengerti bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jalan Tuhan terkadang tidak pernah sulit untuk kita selami. Tapi percayalah, jalan Tuhan jalan yang terbaik. Kembali saya bersaksi sama Tuhan. Awal-awal saya di Samarinda, saya bekerja bersama Pak Pilemon, almarhum Bapak Pilemon. Setelah saya bekerja, penghasilan saya nggak cukup kalau saya untuk ngirim uang ke kampung. Tapi saya nggak mengeluh, saya nggak komplain. Pada hari itu adalah di kantor saya waktu itu, walaupun saya bagian gudang, saya ada akses untuk membuka komputer, yaitu iPhone. Lalu saya print, karena waktu itu saya nggak punya skill apa-apa, saya cuma taunya saya punya tenaga, saya punya kekuatan. Lalu saya print satu lembar kertas, saya tulis di sini menerima jasa pijet. Lalu saya masukkan HP saya di bawahnya. Lalu saya tempel di porpo. Kalau saudara sekarang sudah tutup tempat badminton, tenis. Ada bapak-bapak tenis di situ. Saya tempel di dekat porpo juga. Ada lagi di dekat rumahnya orang tuanya Pak Inun. Ada tenis juga di situ. Saya tempel. Buka jasa jasa pijet. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya nggak mau berpangku tangan, saya mau melihat sampai mana Tuhan bekerja. Lakukan bagianmu, biar Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Padahal itu saya tempel, terima jasa pijet. Padahal saya nggak bisa pijet, saya cuma punya tenaga. Kalau salah urat saya nggak tahu, ampuni Tuhan. Saya tempel. Setelah saya tempel, saya tunggu 1 hari, 2 hari, nggak ada jawab, nggak ada panggilan. Mungkin 1 minggu lebih setelah itu, tiba-tiba ada nomor baru menghubungi saya. Halo, bisa bicara dengan Bapak Bindu katanya? Iya Pak, saya sendiri. Pak,
terima jasa pijat Pak ya. Benar Pak. Pak, saya mau pijat saya dan anak saya. Alamatnya Pak, saya bilang, di Jalan Juanda. Dia bilang, baik Pak. Kapan Pak? Kalau bisa malam, siangnya saya survei saudara Tuhan. Saya lihat rumahnya bagus. Hari itu saya down, gak berani masuk. Saudara, pada hari itu saya gak berani masuk. Kalau saya salah pijat, gak tahu apa yang terjadi. Kalau maaf kata, kalau mungkin orangnya biasa-biasanya mungkin saya berani masuk. Artinya ya kayak kita gini lah ya, bisa rumahnya nggak terlalu mewah kayak gitu ya, biasa-biasa mungkin saya berani masuk. Tapi pada waktu itu saya takut sekali untuk masuk. Padahal saya sudah di pagar. Malam itu saya datang, walaupun saya sudah ragu siangnya, malam itu tetap saya datang. Di pagar itu saya liatin ke dalam, masuk enggak. Pada hari itu padahal saya butuh uang. Tapi pada hari itu saya nggak masuk saudara Tuhan. Tapi saya mau saya katakan adalah jangan menyerah terhadap keadaan. Pada hari itu saya gagal. Tapi saya berdoa ketika saudara berusaha. Mungkin menurut orang itu sudah dilakukan oleh orang lain gak berhasil. Mungkin itu gak mungkin berhasil buat orang lain. Tapi saya mau katakan, tetap lakukan apa yang menjadi bagian. Jangan berpangku tangan. Karena Tuhan bisa bekerja dari hal-hal yang sepele menurut kita. Tapi itu bisa dipakai Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Amin saudara Tuhan. Saya berdoa kita mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita. Hingga kita mengerti jalan Tuhan, kita bisa berkata, just do it, lakukan aja. Sakit bisa jadi iya. Seperti yang anak kecil kemarin mau diserang sama anjing dari depan kiri kanan. Mungkin kiri dari mana-mana, dari semua sisi. Ada penolakan, ada tekanan. Tapi saya mau katakan, just do it. Ketika itu jalan Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagiannya. Biarkan Tuhan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu kata-kata yang membuat saya, kata-kata ini luar biasa. Seorang pelatih berkata kepada muridnya begini, ada 2 orang anak mendapat 10 juta. Anak yang pertama mendapat 10 juta tanpa berbuat apa-apa. Lalu anak yang kedua mendapat 10 juta dengan bekerja keras. Sampai-sampai kadang-kadang dia nggak mampu lagi. Dia baru mendapat 10 juta. Anak ini berkata, guru pelatih berkata kepada muridnya ini, menurut mana yang lebih besar mereka yang mendapatkan? Si anak ini berkata, mereka sama-sama mendapat 10 juta. Lalu pelatih ini berkata, salah. Anak yang bekerja dengan keras mendapat lebih daripada anak yang hanya menerima 10 juta tanpa berbuat apa-apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu pelajaran yang perlu kita ambil. Ada kalanya Tuhan mengizinkan satu persoalan, bukan karena Tuhan gak suka terhadap saudara, bukan cuma karena Tuhan mau hidup saudara itu di dalam masalah, bukan. Tapi ada sesuatu yang mau Tuhan bangkitkan dalam hidup saudara, yaitu supaya kita memiliki satu karakter yang tidak gampang menyerah di dalam Tuhan, supaya kita ada di dalam rencana Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan setiap hari. Yang kedua, poin yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Mari kita baca di Keluaran 13 ayat 22. Saya minta tolong satu orang bacakan Keluaran 13 ayat 22. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-22. Ini firman Tuhan. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saya bacakan yang dari 21 ya. Walaupun kita kesulitan memahami jalan Tuhan, mana di 21 tadi? 13 ayat 21. Ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bertanggung jawab. Dia yang berjalan di depan saudara. Satu, tadi kita mengerti jalannya Tuhan. Yang kedua, kita harus memahami tuntunan Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kita. Bagaimana bangsa ini dipimpin Tuhan, dan Tuhan di depan. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api yang menyertai mereka, membuktikan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap detik dalam hidup mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika mereka diperhadapkan terhadap suatu persoalan, Tuhan lebih dulu ada di depan mereka yang untuk merancangkan
bahwa mereka akan tiba di tujuannya Tuhan. Walaupun 40 tahun, tapi Tuhan tetap setia menyertai mereka. Ada satu video saudara Tuhan, saya minta ditampilkan. Yang di belakang adalah Dave Wintel. Dia sudah tertinggal 8 sampai 10 meter, nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Hanya orang-orang teriak. Dan ini beberapa putaran dia sudah ada paling belakang. Ini adalah Olimpiade pada tahun 1972 di Munich, Jerman. Yang bertopi adalah Dave. Dia mulai maju ke depan. Ini sudah mendekati garis finish. Yes, dia nomor 1 dalam Tuhan. Ini adalah Dave Wintel. Ini diulang, tapi nanti saya mau saudara meresapi kata-kata yang terakhir. Never give up. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa putaran sebelum finish, Dave berada di paling belakang, 8 sampai 10 meter dari orang-orang yang lain. Mungkin pada hari ini kita merasa posisi kita sudah paling belakang. Teman-teman kita sudah jauh di depan. Teman-teman kita sudah mendahului kita. Mungkin kita berada tertatih-tatih di belakang. Sepertinya kita gak mungkin mengejar lagi yang di depan. Tapi saya mau katakan, terus berlari sampai pada garis finish. Pemenang ditentukan di akhir dari garis finish. Mungkin saudara mengawalinya dengan tertatih, terjatuh barangkali. Saya mau katakan, terus berlari. Dave, dia tetap tidak menyerah. Di dalam pikirannya adalah, saya harus sampai di garis finish. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita merasa kita sudah tertinggal jauh. Seringkali kita merasa di paling belakang dan nggak ada orang yang memperdulikan. Orang barangkali berteriak untuk orang-orang yang di depan, ayo sedikit lagi. Bisa jadi Dave nggak diperhatikan oleh orang-orang lain. Mereka hanya berfokus kepada orang yang di depan. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi nggak pernah lepas pandangannya dari hidup saudara, yaitu Tuhan. Tuhan sedang menatap engkau hari ini. Nggak peduli, sekalipun engkau pada posisi paling belakang. Keadaanmu saat ini, mungkin keuanganmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, mungkin studimu, orang menganggap engkau sudah ada paling belakang. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang tetap ada bersama dengan engkau untuk melewati semuanya. Kalau kita mengerti jalannya Tuhan, kita mengerti tuntunannya Tuhan, saya berdoa, kita akan sampai di mana Tuhan mau kita berada. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita pelajari di tengah padang gurun adalah satu, supaya kita nggak melihat ke belakang. Kedua, kita nggak melihat sekeliling kita, tapi kita melihat ke depan rencana Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka di Keluaran 13 ayat Keluaran 16 ayat 3. Keluaran 16 ayat 3.
Saya bacakan Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh kami seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah perjalanan, ketika ada suatu persoalan, mereka melihat ke depan, ke belakang. Mereka melihat hidup mereka yang dulu. Sekalipun kami diperbudak, diperhamba, kami masih ada kemungkinan untuk makan daging. Padahal kita ada di dalam perjalanan ke dalam tujuannya Tuhan. Mari jangan melihat ke belakang. Mari jangan melihat kekurangan. Mari jangan melihat apa yang di belakangmu. Mari lihat ke depan. Apa yang Tuhan tujukan dalam hidupmu, yaitu tanah Kanaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk yang kedua. Kita baca di Keluaran 17 ayat 2-3, saya minta tolong dibacakan. Keluaran pasal 17 ayat 2-3 dan 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan mereka, ketika mereka ada terhadap satu persoalan, itu mereka nggak punya air. Itu berbicara tentang masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Tadi mereka melihat ke belakang, ini sekarang mereka menghadapi satu persoalan, mereka nggak punya air. Persoalan sekeliling kita, persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan tentang masa depan, itu jangan sampai kita membuat kita hilang fokus kepada Tuhan. Akhirnya kita kehilangan tujuan hidup, kehilangan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita lebih berfokus kepada apa yang sedang kita hadapi. Betul, seperti kami sekarang. Dalam 2 minggu lalu, saudara Tuhan, hanya jalan 4 hari. Kapal kami hari pertama tabrakan, nabrak tongkang orang. 4 hari berikutnya nabrak tongkang orang lagi. 4 hari berikutnya seperti diatur sama Tuhan. Itu hari-hari, hampir hari-hari saya. Karena yang ditabrak pertama hanya diganti kerusakannya, ditabrak kedua, selain diganti kerusakannya dia minta kerugian 120 juta. Baru yang ditabrak yang ketiga, dua-duanya hancur tongkangnya, rusak. Hanya dalam jarak 4 hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah 2 hari berikutnya hilang jangkar lagi. Kami melihat ada apa? Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu permasalahan, bukan supaya kita menderita, tapi supaya kita bisa melibatkan Tuhan dalam apa yang sedang kita hadapi. Ada satu lagu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mari kita berjalan bersama Yesus setiap hari. Keadaan boleh sulit, situasi boleh sulit, kadang menghempit kita sampai kita terhempit. Mungkin sampai saking sakitnya kita bisa teriak. Tapi jalan bersama Yesus pasti ada solusi dan jawaban. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita melihat yang ketiga, Kanaan. Ini yang menjadi tujuan. Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Saya bacakan saja biar cepat. Sebab itu ada ya? Ya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, ini tujuan Tuhan dari awal bangsa ini dibawa keluar. Tujuan Tuhan dari awal, mereka dibawa ke tanah Kanaan untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Demikian juga kita, yang kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan,
khotbah saya mungkin akan selesai. Tapi mau saya saksikan adalah bahwa kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai di tujuan. Yang penting kita fokus kepada tujuan kita tadi. Kita nggak melihat ke belakang, kita nggak melihat sekeliling kita, tapi kita melihat ke depan. Ketika kami, ini saya saksikan lagi, ketika kami berangkat dari Kendari, membawa jangkar, ada 2 jangkar kapal, itu berat. Water cooler, chain block, itu semua yang berat. Mobil yang kami pakai adalah mobil yang, maaf, itu kalau sesuatu benda besi kena nikel, itu keropos. Tongkang kami juga yang operasi di daerah nikel itu keropos, dipegang gini aja hancur. Nah, mobil L300 ini di tengah-tengahnya itu semua sudah keropos, belakangnya sudah keropos. Nah, ketika kami akan berangkat dari Kendari, kami rencana berangkat hari Minggu, lalu hari Sabtu mobil itu kami bawa ke bengkel. Di bengkel setelah diperbaiki, orang bengkel ngomong, "Mas, remnya nggak ini, ada satu part dari remnya nggak ada. Terus gimana? Mas minta tolong, saya besok pagi mau berangkat, subuh mau berangkat. Tapi ini nggak ada, Mas." Akhirnya apa? Dicari solusi, dicarikan dari mobil lain, dicabut. "Nanti Mas, dibayar Mas ya. Kalau sudah datang pengganti ini nanti dibayar." "Oke," kita bilang. "Nanti tagihkan aja." Ini di Kendari, di bengkel Mitsubishi, bengkel resmi. Setelah itu kami ke bengkel variasi. Lampu rem di belakang sama lampu kotanya nggak nyala. Lalu kami jam 12 siang kami masuk ke bengkel variasi. Ya Tuhan, hari itu disuruhlah yang perbaiki lampu kami orang yang baru bekerja, nggak ngerti apa-apa tentang lampu. Bayangkan untuk lampu saja dia ngerjakannya dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Sudah kami beli minuman, beli apa, pokoknya supaya dia. Pokoknya hari itu sampai, ya Tuhan, rencananya malam itu kami loading karena subuhnya mau berangkat jam 3 subuh. Oke, clear. Masalah jam 5 lewat, bengkel variasi itu tutup. Mobil kami selesai dengan lampu ya seadanya lah, menyala, tapi ya semua satu konek aja, satu tombol aja nyala semua. Singkat cerita, malam kami loading jam 8, kami bayar buruh, bukan buruh sih, tetangga, kami bayar sekitar 4 orang kalau nggak salah, saking beratnya. Nah, mobil ini sebenarnya nggak kuat lagi ngangkat, tapi mau nggak mau karena bos kami bilang harus dibawa, hari itu tetap kami bawa. Jam 11 malam setelah loading, tangki mobilnya bocor. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari tangki mobil paling bawah bocor, jadi menetes air lumayan deras. Kami cari sabun, tetap nggak bisa. Akhirnya menantu bos bilang ke saya, "Pak Paulus tidur aja, nanti saya yang perbaiki." Nanti karena saya nyetir ya, dia nggak berani nyetir, jadi saya yang nyetir dari Kendari sampai Samarinda, saya nyetir. Jam 3 subuh, itu yang saya katakan kemarin ketika saya sudah berdoa keluar, tiba-tiba Roh Kudus bilang lagi, masuk lagi berdoa lagi. Akhirnya saya masuk lagi dan berdoa lagi. Ternyata saudara Tuhan, di perjalanan dengan mobil seperti itu, kami hanya mengandalkan Tuhan. Mobil yang kami rem itu, kalau remnya berapa kali dipakai, jalannya kan tikungan. Nah, begitu kami pakai berkali-kali, remnya jadi panas karena paknya tadi itu bukan punyanya dia. Begitu kami injak dia panas, los, dia nggak ngerem. Nah, itu terjadi ketika kami di gunungan, di turunan, yang kami hampir masuk ke jurang itu. Remnya nggak ini. Makanya saya katakan Tuhan. Tapi kami ketika Tuhan yang berbicara, masuk kembali dan berdoa. Sebenarnya Tuhan bukankah di mobil saya bisa berdoa, tapi Tuhan mau ketaatan. Katakan ketaatan. Ingat Naaman. Dikata apa? Bukankah di sungai lain bisa aku berenang, ada berendam, bisa. Tapi Naaman tetap taat, dia berendam di sungai yang disuruh oleh Elia. Elisa ya, maaf ya, Elisa ya. Ya Pak ya. Nah, ini berbicara ketaatan. Lalu saya masuk kembali dan berdoa dengan mobil yang sebenarnya nggak layak jalan, tapi kami bisa sampai di Samarinda. Titik terakhirnya terjadi masalah adalah ketika kami turun dari kapal di pelabuhan Samarinda. Mobil itu nggak kuat lagi. Mungkin dia berkata terlalu berat beban hidupnya. Akhirnya semua orang pelabuhan itu disuruh dorong dari kapal keluar ke pelabuhan. Akhirnya hari itu didorong dan puji Tuhan sampai. Itu saya katakan, kalau bukan mujizat Tuhan kami mungkin sampai. Karena medan yang kami lewati adalah medan yang sangat berat. Itu banyak kecelakaan. Di jalan itu banyak mobil bus masuk ke dalam jurang. Tapi pada hari itu ketika Tuhan menyertai, saya mau katakan, seberat apapun, sesulit apapun,
Ketika Tuhan yang kita izinkan memimpin kita, taat saja. Padahal hari itu saya bisa saja berdoa di dalam mobil. Saya mau berdoa dalam mobil, tapi Tuhan katakan, Roh Kudus ingatkan, berdoa di dalam. Saya sujud di lantai, saya berlutut, Tuhan sertai kami. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi Tuhan tahu. Seperti tadi kan bangsa itu dilihat nggak dibawa melewati negeri orang Filistin, tapi diputar sedikit. Demikian juga Tuhan mau, karena Dia tahu jalannya terbaik buat kita. Saya undang pemain musik, saudara Tuhan. Saya akan tutup. Inti dari khotbah saya adalah untuk kita mengalami mujizat yang seperti yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin. Di dalam setiap perjalanan hidup kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Keadaan dan situasi mungkin membuat kita terkadang terhenti, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Persoalan hidup mungkin membuat kita tertatih untuk melangkah, tapi percaya ada kekuatan Tuhan yang mendorong kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Khotbah saya akan saya sudahi, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa ada mujizat dalam hidup saudara, ada mujizat dalam rumah tangga saudara. Apa yang mustahil mungkin gak mungkin lagi, tapi saya mau katakan, selagi ada Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Amin. Percaya sama Tuhan, engkau akan mengalaminya malam hari ini. Apa yang perlu dipulihkan dalam hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini malam ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bawa lagu ini. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari kita buka hati kita, mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Bukankah ya Tuhan yang berkata, aku berada di depan pintu dan mengetuknya, aku akan masuk kepada siapapun yang membukanya. Jika kau mau mengalami Tuhan malam hari ini, izinkan Dia masuk di dalam hatimu. Mari Tuhan kau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kau mulai bekerja Tuhan. Bapak yang butuh pertolongan, Tuhan buka dalam nama Tuhan Yesus pintu pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perlu kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sedang mengerjakan kesembuhan. Dengan bilur-bilur Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Tuhan yang butuh keuangan saat ini Tuhan, Kau mengetahui setiap sulitnya dari setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terbuka tingkap-tingkap langit di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah Dia Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya saudara dan saya diperkaya? Biar Tuhan yang itu sekarang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang butuh jawaban hari-hari ini, kami berkata terbuka di dalam nama Yesus. Jawaban datang dari Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Engkau yang bekerja Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
diberkati Tuhan, amin. Saya percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, amin saudara. Puji Tuhan. Ya, pengumuman hari Selasa doa di Zoom. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang mau terlibat dalam doa bersama di aplikasi Zoom, boleh ikut di setiap hari Selasa jam 7.30 sampai 8.30 malam. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada pengumuman tambahan. Mari kita akhiri ibadah doa malam kita malam hari ini. Saya jemput kita sama bangkit berdiri bersama. Sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu itu luar biasa bermanfaat bagi jiwa kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami melewati hari-hari ini. Dan kami percaya bahwa mujizat masih ada dalam hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan kami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Paulus Bindu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan bagi kami semua. Biarlah Engkau memberkati usahanya, memberkati pekerjaannya, memberkati seluruh keluarga besarnya. Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap apa yang dicita-citakan, apa yang dirindukan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan, bahkan pelayanannya Tuhan utus kemanapun, Tuhan nyatakan firman-Mu, Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, Tuhan nyatakan kehendak-Mu melalui pelayanannya Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kau berkati bangsa ini Tuhan, dari segala virus-virus corona Tuhan yang sedang melanda bangsa kami Tuhan. Kami katakan diam dan tenanglah. Biarlah virus ini berlalu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala rencana bangsa ini, negara ini Tuhan, untuk melaksanakan vaksinasi Tuhan.
baik tahun ini maupun tahun depan. Engkau berkati semuanya, Engkau perlancar dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan bagi negara, bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya suatu saat nanti seluruh bangsa ini Tuhan akan bertekuk lutut, akan mengaku dengan mulut mereka Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan keselamatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati kesejahteraannya, jadikan bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang berdaulat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persatuan dan kesatuan ada bagi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini tidak tercerai-berai, tidak terpecah. Kami tolak segala perpecahan di dalam nama Yesus. Kami tolak segala radikalisme di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kesatuan dan persatuan tetap ada bagi bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami berbuat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati pemimpin kami menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berani, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memimpin bangsa ini pada suatu negara menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat pemerintah daerah juga, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai yang terendah ke tingkat RT Tuhan. Berkati, berikan kebijaksanaan. Setiap kota-kota diberkati Tuhan. Persatukan kota-kota ini menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berubah gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo dan 4 wakilnya. Begitu juga gembala rayon kami Bapak Andi Markus. Kau berkati gembala-gembala kami ini Tuhan, menjadi gembala senior. Kami berkati Tuhan pelayanan mereka. Biarlah Tuhan pakai secara dasar luar biasa menyatakan Tuhan kehendak Tuhan di zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa khusus buat gembala sidang kami di tempat ini Bapak Nathan Abraham beserta wakilnya Bapak Paulus dan Bapak Surya Nathan. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, biar Kau berikan hikmat-Mu Tuhan di dalamnya Tuhan. Setiap program-program kerja, setiap rencana-rencana untuk memajukan pelayanan ini Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa, untuk memenangkan banyak jiwa, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau perlengkapi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi pelayan-pelayan, menjadi gembala dan wakil gembala yang seturut dengan rencana-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu. Bila gereja-Mu dipersatukan Tuhan untuk menuai banyak jiwa di bangsa ini. Dan kami berdoa juga buat gereja-Mu yang ada di Nyelong dan ada di Mamasa. Engkau berkati Tuhan gereja-gereja yang sudah Engkau buka Tuhan, cabang-cabang dari tempat ini Tuhan, di Rayon 18 ini. Biarlah Engkau pakai gereja-gereja-Mu ini untuk menuai banyak jiwa, untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan untuk melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa ditolong, dipulihkan, bahkan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada malam hari ini menonton acara ini Tuhan, menyaksikan acara ini, bahkan mengikuti ibadah ini Tuhan, bahkan yang belum sempat mengikuti dan akan mengikuti di waktu-waktu berikutnya secara offline. Tuhan Kau berkati mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati ternak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kesejahteraan Engkau taruh di tengah-tengah setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Engkau berikan dalam nama Yesus Kristus. Umur yang panjang Engkau berkati, Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hati yang selalu mau melayani pekerjaan Tuhan, Engkau taruh di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemampuan, segala daya upaya ada bagi gereja ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Kau berkati. Biarlah pelayan-pelayan-Mu semuanya mengerjakan seluruh pelayanan pekerjaan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi mereka, yang Engkau tugaskan mereka bertanggung jawab bagi setiap yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, lawatan Roh Kudus akan terjadi di gereja ini, akan terjadi atas kota kami Samarinda, dan lawatan Roh Kudus akan terjadi buat negara kami Indonesia, dan juga seluruh dunia akan mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Terima kasih buat malam ini. Dipercaya kami semua diberkati
dimanapun kami berada, di bisnis kami, di kampus kami, di pekerjaan kami. Kami percaya semua kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan memberkati.